Karena di sini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Bapak Ibu Guru, di sini kita bersama-sama dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Mohon untuk Bapak Ibu untuk berdiri sebentar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara sambutan yang silakan untuk Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Purworejo, yang khusus untuk Bu Anggi yang mengikuti CDP Angkatan 11. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru telah menyempatkan hadir di sini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi nikmat sehat kita dapat berkumpul dalam rangkaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat di SD 1 Purworejo Bandar Lampung. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita semua di sini marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak, memahami apa kegiatan yang mendengarkan dan menyimak, memahami apa kegiatan yang dilakukan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Anggi Lianisari SPD GR. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya harapkan hasil dari guru penggerak ini dapat
memotivasi teman-teman yang lain agar dapat mengikuti angkatan berikutnya dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan memperkuat nilai-nilai positif siswa dan guru di lingkungan SD 1 Kebun Jeruk. Untuk kemudian saya berharap guru penggerak dapat menjadi inisiator perubahan yang produktif, berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis sesama pendidik di sekolah SD 1 Kebun Jeruk ini. Marilah kita bersama-sama mendukung kegiatan aksi nyata dari guru penggerak angkatan 11 Ibu Anggi Liana Sari, jadi agar dapat berjalan lancar sesuai dengan harapannya dan sesuai waktu yang sudah ditentukan dari BPG. Mungkin hanya sedikit saja yang Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti oleh CGP kita Ibu Anggi Liana Sari SPD GR. Kepada Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, pada Ibu Maya yang telah membantu saya menyiapkan waktu, menyiapkan tempat serta pesertanya. Hari ini di sini saya akan mendiseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat di SDN 1 Kebun Jeruk Bandar Lampung. Oleh saya sendiri, CGP Angkatan 11 Anggi Liana Sari, dengan fasilitator Ibu Aisyah Anggraini SPD GR dan pengajar praktik saya Ibu Eva Wati SPD. Ya, sebelum dimulai, saya ada pantun. Bapak Ibu tolong bantu saya dengan kata cakep. Bisa ya? Ya. Pasar Tugu pagi hari sudah diserbu. Diserbu ibu-ibu berasi penuh gelagat. Terima kasih kepada rekan guru yang sudah meluangkan waktu. Semoga presentasi ini bermanfaat. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mendiseminasikan pemahaman penerapan positif kepada rekan sejawat SDN di 1 Kebun Jeruk Bandar Lampung. Kita akan lihat apa sih budaya positif itu. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kegiatan-kegiatan taat aturan yang diterapkan pada warga sekolah sehingga menjadi pembiasaan atau budaya di sekolah tersebut. Ya, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa cara ya Bapak Ibu. Yang pertama, penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua, bertindak dengan memahami motivasi perilaku manusia. Ketiga, bertindak dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Satu-satu akan kita bahas supaya semakin jelas. Ya, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara seseorang untuk menguasai diri supaya ketika memilih tindakan dia mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang diyakini.
Tujuan dari disiplin positif agar tindakan yang dilakukan itu muncul karena faktor internal, bukan faktor eksternal. Nah, kita mencoba ini istilah internal dan eksternal. Apa itu ya istilah internal dan eksternal? Nih, yuk saya bagikan sedikit. Iya, internal dan eksternal itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Yang ketiga, memang dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, untuk poin yang ke depan nih, poin yang untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat penghargaan adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Baik kita maupun anak didik kita pasti sering ya pengen melakukan sesuatu tuh, takut dihukum, apa enggak, supaya dapat inilah, dapat reward. Pasti anak-anak kita juga begitu. Nah, yang diharapkan dari budaya positif, disiplin positif di sini, supaya yang munculnya itu faktor internalnya. Apa itu? Dan mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya. Ya, tadi kita bahas hukuman. Di sini ternyata hukuman itu beda dengan konsekuensi. Apa ya bedanya ya? Hukuman, konsekuensi. Ini pasti kita sering lakukan sama anak-anak kita di kelas. Yuk kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu kita menghentikan tindakan yang tidak diharapkan dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita melihat murid kita memunculkan tindakan yang tidak kita harapkan, kita balas hukum mereka dengan tidak yang menyenangkan. Itu namanya hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah tanpa kesepakatan sebelumnya. Berbeda dengan konsekuensi. Kita lihat ya, konsekuensi itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi anak-anak kita ajarkan, kalau melakukan begini, sebabnya begini, akibatnya akan begini. Dibuat dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi biasanya anak-anak kita sudah tahu, sudah paham. Kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya kalau datang terlambat 5 menit, berarti ya 5 menit biar istirahat ya, mundur istirahatnya. Misalnya seperti itu. Yuk kita lihat yuk, biar lebih jelas contohnya lagi. Iya, inilah contohnya. Ini pasti sering kita lakukan lah sama anak-anak kita ya. Nah, kita lihat yuk, biar lebih jelas contohnya lagi. Iya, inilah contohnya. Ini pasti sering kita lakukan lah sama anak-anak kita ya. Hukuman, lari keliling lapangan karena terlambat hadir, itu hukuman. Hukuman, berjemur di lapangan karena ngobrol saat pelajaran. Nah, beda dengan konsekuensi. Coba kita lihat contohnya. Menulis di buku sebanyak 2 lembar karena terlambat hadir, itu konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Ya, kita coba ya. Yuk, coba yuk. Yang atas, yang warna merah nih, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya. Konsekuensi ya? Sepakat? Sepakat. Ya, ada pilih hukuman? Ya, yang bawahnya yuk. Berdiri dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Hukuman. Ya, kita lihat yuk. Benar nggak lihat? Kayaknya mah benar lah Bapak Ibu guru yang jawab. Iya, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret itu sanksi atau konsekuensi karena dia sebab akibat, karena hubungannya selaras gitu. Tindakan yang dilakukan seperti itu ya berarti hukumannya pun harus seperti itu, selaras. Berdiri dengan satu kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan guru, ini biasanya sepihak. Kita juga kadang suka begitu ya, nggak bisa nih karena terlibat emosi, dia udah berdiri gitu ya. Konsekuensi dan hukuman. Ya, coba lagi yuk. Kehilangan jam istirahat 10 menit karena terlambat datang 10 menit. Ayo, Pak Teo. Konsekuensi kata Pak Teo. Kalau
Duduk di pinggir lapangan, tidak diizinkan istirahat karena menciderai teman. Duduk di pinggir lapangan, lagi istirahat nih, ada teman yang luka sama dia, dipanggil lah sama guru piket. Udah, kamu usah istirahat berarti. Apa yo? Kuman. Coba yuk. Ya, kehilangan jam istirahat 10 menit kalau pengamat hadir itu adalah sanksi atau konsekuensi. Duduk di pinggir lapangan tidak diizinkan istirahat karena menciderai teman juga sanksi atau konsekuensi. Iya. Nah, tadi itu mengenai motivasi perilaku manusia ya, yang berhubungan dengan disiplin positif tadi. Yang ketiga ada. Iya. Nah, tadi itu mengenai motivasi perilaku manusia ya, yang berhubungan dengan disiplin positif tadi. Yang ketiga ada bertindak berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia, termasuk murid-murid kita dalam hidup. Murid-murid kita pasti punya kebutuhan ini. Apa hubungannya sama disiplin positif? Biasanya anak-anak kita di sekolah yang berulah itu karena mereka berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar mereka ini yang tidak terpenuhi di rumah. Seperti itu. Yuk, kita coba yuk. Misal nih, ada suatu kasus ya, atau suatu kisah lah. Bimo anak TKB selalu berlari keluar kelas. Bu Ani selaku guru kelasnya seringkali mengejarnya. Setelah diidentifikasi, didekati, ditanya, Bimo menyatakan kalau berlari itu adalah hal menyenangkan bagi dirinya. Nah, pertanyaan saya, coba berdasarkan hal tersebut, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Bisa juga kebebasan karena dia ditekan misalnya di rumah. Ya, Bisa juga kita coba ya, lihat ya. Kesenangan, karena dia juga sudah menyatakan ada hal yang menyenangkan bagi dirinya. Masih tentang si Bimo, tapi di kasus yang berbeda. Kita coba ya. Bimo yang selalu berlarian tadi, ternyata setelah diidentifikasi menyatakan kalau dengan berlari, bu gurunya pasti akan ada terus di dekat dia dan memperhatikannya. Berarti kebutuhan apa yang dipenuhi oleh si Bimo? Aku ini cinta dan kasih sayang. Kayaknya kurang gitu ya di rumah, si Bimo ini kurang perhatian di rumah. Iya, cinta dan kasih sayang. Nah, kalau yang begini masih tentang si Bimo tadi yang lari keluar kelas, tapi dengan kasus yang berbeda. Setelah diidentifikasi, Bimo menyatakan, hebat kan aku bisa bikin bu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa ini kondisi Bimo ya? Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Berina? Dia bilang hebat kan aku bisa bikin bu guru kejar aku, katanya. Penguasaan. Iya, penguasaan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tadi yang ada 5 itu tadi, kira-kira sudah ada gambar ya Bapak Ibu. Mungkin kita pernah flashback gitu, kalau ingat-ingat kejadian di kelas, oh berarti mungkin murid saya ada beberapa yang bertindak dengan kekacauannya ya karena memenuhi kebutuhan 5 dasarnya itu yang tidak terpenuhi di rumah, dicari di sekolah. Ya.
Ya, cara disiplin positifnya lagi yang berikutnya adalah pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah itu dalam universalnya, dalam umumnya, untuk khususnya adalah di kelas. Kalau saya yakini kita harus mulai dari yang terkecil dulu dari lingkup kita di kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berbeda dengan peraturan. Kenapa berbeda? Sebenarnya serupa tapi tak sama. Peraturan itu biasanya berupa kalimat larangan atau negatif. Kalau keyakinan itu lebih bersifat positif dan mengandung nilai kebaikan yang diyakini kebenarannya untuk dijalani. Ya, ini saya berbagi praktik baik. Berikut contoh pembentukan keyakinan kelas. Saya ambil sampel di kelas saya sendiri. Dan ini saya sudah coba menerapkan yang dimaksud oleh dengan kalimat positif, nilai kebaikan, dan ini berikut adalah proses belajarnya. Kita lihat videonya sedikit ya, sebentar gitu. Ya, Bu Guru sudah singgung kemarin. Hari ini kita akan bikin keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan sekolah kalian sudah tahu ya? Apa aja? Coba peraturan sekolah salah satunya. Peraturan sekolah kalian sudah tahu ya? Apa aja? Coba peraturan sekolah salah satunya. Sesuai jadwal dengan atribut lengkap. Apa lagi? Pakai sepatu hitam. Ya, itu namanya peraturan. Berbeda dengan keyakinan atau keyakinan sekolah. Tapi memang keyakinan itu adalah isinya peraturan. Perbedaannya adalah keyakinan kelas itu ialah nilai peraturan dengan nilai yang positif, dengan nilai kebajikan yang kamu yakini kebenarannya, dan kamu wajib harus melaksanakannya atas kesepakatan bersama. Nah, hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian kita bikin keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 6B dari kalian, oleh kalian, untuk kalian. Bisa dipahami? Ya, tadi Bu Guru sudah suruh ketua kelas bagikan sticky note-nya ya. Di situ silakan diisi apa saja sih harapan kalian untuk kelas kita ini 1 tahun ke depan. Kalian pengennya kelas kita ini bagaimana sih tahun ke depan? Yuk, Bu Guru kasih waktu, isi dulu. Kita dibacakan beberapa, siapa tahu ada yang sama, jadi bisa kita rangkumkan keyakinan kelas kita di situ. Yuk, coba Fahira dibacakan apa harapan kamu untuk kelas kita 1 tahun ke depan. Dimainkan di saat jam pelajaran. Dia bilang minta boleh bawa HP, gitu ya? Membawa HP tidak dimainkan saat belajar, gitu ya? Terus menjelaskan tidak boleh berisik dan mendengarkan. Tidak boleh berisik, gitu ya? Tidak boleh berisik. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, coba yang ini. Tadi temannya yang ini juga sudah bicara ya, sama ya seperti yang poin nomor 2. Coba yang sebelah sana. Iya, coba dari belakang. Noval. Apa Noval?
beberapa ada yang sama, ini juga tadi ada yang sama, jadi kurang lebih sudah kita rangkumkan jadi seperti ini ya keyakinan kelas kita. Menurut kamu ini sudah keyakinan kelas atau belum? Iya. Sudah keyakinan kelas atau belum? Itu adalah kalimat positif. Ini masih berupa peraturan. Akan kita ubah dengan menjadi kalimat positif. Bu, negatif positif itu apa sih Bu? Kata tidak. Kita ubah dulu jadi kalimat positif. Nomor 1, mau HP tidak dimainkan saat belajar, berarti bagaimana kalimat positifnya? Negatif. Nilai kalimat positifnya berarti disiplin saat belajar. Nomor 2, tidak boleh berisik. Menjaga ketertiban. Nomor 2, tidak boleh berisik. Menjaga ketertiban. Yang ketiga, tidak boleh buang sampah. Menjaga kebersihan. Ketiga, tidak boleh buang sampah. Menjaga kebersihan. Yang keempat, tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Yang kelima, tidak boleh bertengkar. Saling menyayangi. Yang terakhir, tidak boleh mencontek. Apa? Percaya diri atau mengerjakan sendiri. Sekarang dari keyakinan kelas yang positif ini, apa sih nilai kebaikannya? Kebaikan itu kamu ubah jadi satu kata. Contoh, memakai helm. Nilai kebaikannya demi keselamatan. Disiplin saat belajar. Nilai kebaikannya apa kira-kira? Yang nomor 2, menjaga ketertiban. Menghormati orang lain. Ini kan yang sekolah bukan kamu aja menjaga ketertiban. Menghargai atau menghormati orang lain. Menjaga kebersihan, nilainya kesehatan. Datang tepat waktu. Disiplin. Saling menyayangi. Menghargai dan menghormati. Ya, terakhir. Kerjakan tugas sendiri, nilai kebaikannya kejujuran. Ya, inilah keyakinan kelas kita nih yang dari positif-positif ini dan nilai kebaikannya. Inilah keyakinan kelas kita di kelas 6B yang harus kita patuhi bersama, kita yakini bersama. Kita Ya, itu tadi contoh pembentukan keyakinan kelas. Tahapan nih Bapak Ibu, tadi sudah ada di slide-slide videonya. Yang pertama kita ungkapkan dulu peraturan-peraturan seperti apa sih peraturan-peraturan dari siswa khususnya ya, dari mereka untuk mereka oleh mereka. Kemudian pasti kalimat dari siswa itu masih bentuk negatif. Kita yang ubah, ajak mereka terlibat untuk mengubahnya menjadi peraturan yang bentuknya positif supaya dapat diyakini gitu. Setelah itu supaya tambah yakinkan mereka, berikan nilai kebaikan dari kalimat positif tersebut. Nah, dari situlah terbentuk keyakinan kelas untuk disepakati. Ya, setelah keyakinan kelas, kita masih ada nih cara bikin budaya positif. Iya, dengan mengetahui posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum.
sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kenapa manajer di sini yang saya tandai? Karena inilah sikap guru yang hendaknya kita terapkan di sekolah itu sebagai manajer. Ini yang paling baik, yang paling posisinya paling berbudaya pada murid gitu ya. Menerapkan budaya positif. Ya, ini salah satunya penghukum. Secara tidak langsung kita pasti pernah, bahkan mungkin kita pernah jadi kelima-limanya tanpa kita sadari, mungkin karena kita belum tahu aja itu namanya, ada istilah-istilahnya. Penghukum, kita pasti pernah nih marahin anak, patuhi aturan saya atau keluar, atau berdiri aja sampai jam pulang. Nah, kita pasti pernah ya menjadi seorang guru yang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Gimana sih? Mungkin pernah ada kasus yang agak berat, kita juga pasti pernah membuat murid kita sampai merasa bersalah. Gimana coba kalau lukanya sampai harus dioperasi? Bagaimana kalau orang tuamu tahu akibat perbuatanmu? Itu pasti sudah, murid itu sudah merasa terpukul sendiri gitu dengan kata-kata gurunya yang seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah bantu demi bapak, atau mau minta maaf kan demi bu guru, demi kelas kita misalnya. Kita pasti pernah sekali melakukan itu. Yang berikutnya sebagai pemantau, kita mungkin anak ini sudah sering berbuat salah, kita juga sering memberi hukuman, dan kita sebagai pemantaunya, kira-kira sanksi atau konsekuensi apa ya yang kepala sudah kita sepakati. Seperti itu pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jika kamu meyakininya, apa yang harus kamu lakukan untuk diperbaikinya? Nah, sebagai manajer ini nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi di pembahasan berikutnya. Kita coba yuk. Ada contoh, simak kasus berikut. Sabrina hari itu datang terlambat. Dia buru-buru ke sekolah sampai akhirnya di pintu gerbang dia baru menyadari dia tidak pakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Di depan kelas, Pak Lukman sudah memperhatikan sepatunya yang berwarna coklat dan dia bersikeras, "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Buka segera sepatumu," kata si Pak Lukman ya. Tidak mengenakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman untuk tidak mencopot sepatunya. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Tapi Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak. Pokoknya kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu ke rumah, ya sudah, silakan copot sepatumu dan belajar tanpa sepatu seharian. Yo, coba saya mau tanya sama Bapak Ibu, posisi kontrol yang sedang diterapkan Pak Lukman apa ya dari 5 posisi kontrol tadi? Sebagai apa? Pak Teo mungkin? Kalau melihat dari contoh kasusnya, saya mungkin melihatnya dari sebagai penghukum ya. Nah, kenapa penghukum? Karena di situ dijelaskan bahwa dia melanggar peraturan, dia menggunakan sepatu hitam, menggunakan sepatu putih harusnya hitam. Nah, dia diminta untuk mencopot sepatunya atau mengambilnya kembali ke rumah. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah penghukum gitu. Ya, terima kasih Pak Teo. Yang lain, Bu Revi mungkin bisa bantu saya. Ya, jawabannya sama Pak Teo. Karena di mana Pak Lukman itu menerapkan penghukum tadi, di mana Pak Lukman nggak memberikan kesempatan untuk permintaan maafnya tadi si Sabrina itu. Kalau emang Sabrina mau masuk kelas, yaitu dengan hukuman yang diberikan oleh Pak Lukman tadi, tidak menggunakan sepatu sampai pelajaran selesai. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Coba yuk kita simak yuk. Iya, penghukum ditunjukkan dengan kata-katanya tadi. Tidak, kamu sudah melanggar, kamu sudah terlambat, kamu tidak menggunakan sesuai peraturan. Segera buka sepatumu. Ya, itu penghukum ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah segitiga restitusi.
Apa itu segitiga restitusi? Ini ada hubungannya dengan tadi posisi kontrol guru yang paling baik, yaitu manajer. Digunakan untuk penyelesaian masalah di sekolah, terutama permasalahan murid. Ini sering sekali kita alami. Ya, hendaknya di sini berbagi praktik baik saya menyampaikan kalau setelah saya mempelajari di guru penggerak, ada loh solusi yang baik untuk murid-murid kita di sekolah, yaitu ini segitiga restitusi. Guru sebagai manajer tadi harus menerapkan segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama, dia harus menstabilitas identitas atau mengidentitasnya. Dengan seperti apa? Salah satunya seperti itu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita bilang, kita bicarakan dengan murid kita dengan baik-baik supaya dia juga menstabilkan identitas ini, antara lain dengan supaya dia mau ngaku lah kalau ibaratnya, tapi dengan bahasa yang baik. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, jadi jangan takut seperti itu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kira-kira seperti itu. Kemudian identifikasi tindakan atau perbuatan, itu yang sebelah sana. Validasi tindakan yang salah, cara-caranya. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu indikator dari validasi tindakan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar, atau keyakinan seperti apa yang telah kita sepakati sih, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa dengan melakukan ini? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita ada tata bahasa yang lebih baik dari posisi penghukum, dari posisi yang lain, yaitu manajer. Ya, kita lihat sedikit ya cuplikannya. Kira-kira seperti inilah kasusnya. Salah satu contoh penerapan manajer di kelas. Tapi kalau yang ini rekayasa ya, karena dia pelanggaran keyakinan kelas. Kalau nggak semiskin itu kenapa lo nggak ada duit?
Maaf kak. Lu nggak usah ngelejak. Lewat kan, men. Oi, gua kira kamaran temen gua ya. Ya gimana mau teman sama lu kalau lu sifat kayak gitu? Kamaran tuh harusnya bela gua. Belain salah? Iya. Udah dipanggil bu guru kamaran mati ya. Gak belain bukan. Gua kayak gitu. Gua nggak takut. Kenapa kamu melakukan itu sama temen? Ya bukan temen kamu. Karena merasa bukan teman kamu. Menurut kamu benar nggak yang kamu lakukan? Kalau salah kok masih dilakukan. Harusnya bagaimana sikap kamu kalau ada teman baru? Terkenal. Oh, cara apa kamu berkenalan seperti itu? Jangan lihat muka temannya. Lihat muka temannya. Kalau kamu yang mengalami seperti itu, kamu kasihan nggak? Mau nggak kamu digituin sama orang? Jadi bagaimana sih harusnya? Kalau teman baru tuh diajak kenalan, baik-baik, ngobrol, tanya asalnya. Kamu diapain? Cuma didorong, nggak diminta sesuatu. Minta apa? Beli jajanan, Masya. Kamu nggak bawa uang jajan? Bawa, tapi kurang. Kurang. Kalau kurang mintanya sama teman. Sama teman mau mintanya. Begitu. Atau nggak berani minta sama orang tuanya, bu guru yang mintain? Enggak. Kira-kira keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Bully ya, tindakan kekerasan di sekolah. Harusnya seperti apa? Kalau sudah melihat akibat perbuatanmu seperti ini, merah, luka, kamu harus bagaimana cara memperbaikinya? Minta maaf. Minta maaf dia sembuh sendiri. Jadi harus bagaimana kamu selain minta maaf? Nah, kamu harus selesaikan lukanya. Dibawa kemana kalau di sekolah? Ya, minta maaf, bantu dia ke UKT. Menampilkan drama pelanggaran keyakinan kelas tentang pemalakan ya. Ada punah. Awasin anak baru. Ya kita bilang begitu. Iya. Siapa itu? Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 B. Oh, berarti kita lagi ke kelas ya. Itu tadi benar. Aduan dari temannya kalian ada terjadi pemalakan. Siapa korbannya? Kamu. Siapa? Itu ya. Nama. Kenapa? Apa tujuan kamu? Kenapa kamu melakukan itu sama temannya? Nggak dikasih uang jajan. Nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Kamu tahu keyakinan semua orang apa yang kamu langgar? Sudah melakukannya? Apa? Mengganggu ya? Mengganggu ketertiban sekolah. Orang kurang mau jajan, mintanya sama orang tua. Orang tua ya, kamu bisa baik-baik. Siapa tahu kalau temannya punya uang lebih, ya. Siapa tahu saat kamu bisa punya jajan, kamu akan dikasih sama dia. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira kamu salah. Si Anda sama Arika itu tindakan yang bagus. Kalau ada terjadi pelanggaran di sekolah harus diberitahu sama Pak Ibu atau orang yang lebih. Menampilkan Ya, kita coba ya Bapak Ibu, ini masih tentang segitiga restitusi.
Contoh kasus Anto dan Dino berkelahi di lapangan basket. Nih, saya bacakan intinya saja. Si Anto dan si Dino ini berkelahi di lapangan basket. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama si Dino, karena Dino yang menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas. Dino, sepertinya kamu ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun langsung bercerita karena kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan dirinya adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang lain yang lebih efektif. Kemudian mereka dibawa ke ruang kepala sekolah, melanjutkan dengan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anto. Saya perlu Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya kepadamu si Anto? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu, karena ibu saya akan marah kalau melihat kancing saya copot 3 begini. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya kepada si Dino untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas. Apakah dia bersedia? Dino berpikir sejenak, kemudian menjawab, Bu, saya tidak bisa menjahit. Namun kepala sekolah memberikan solusi, kamu bersedia belajar menjahit kan? Dengan Pak Irfan, guru tata busana kita. Si Anto mengangguk dan tanda setuju kalau dia akan belajar menjahit untuk memperbaiki kemejanya si Anto. Tadi si Dino ya, terakhir kali melihat kedua anak lelaki itu sudah pulang bareng dan bercengkrama. Kira-kira si Anto dan si Dino serta Ibu Suti sebagai kepala sekolah menempatkan dirinya sebagai apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Ya, boleh Ibu Eliza. Posisi kontrol gurunya tadi sebagai apa? Peran ya. Iya. Peran guru. Dari kasus yang saya dengar ini lebih peran guru ke arah manajer ya. Iya. Itu aja, manajer. Sebagai manajer ya. Iya. Terima kasih. Ya, sebagai manajer kita lihat yuk. Sebagai manajer tadi ada 3 ya caranya, memvalidasi identitas, kemudian perbuatannya dan keyakinannya. Ya, betul. Iya, ini sebagai manajer. Ibu Suti sudah sebagai manajer karena dia sudah memfasilitasi 3 pertanyaan tadi, identitas, tindakan, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu, materi dari budaya positif dan penerapannya di sekolah, berbagi praktik baik dari saya. Kita refleksi sedikit. Mungkin sebelumnya biar lebih semangat yuk, bisa bantu saya tetap semangat pakai dandan dinding dung yang baru dari Merdeka Belajar. Yuk, saya contohkan ya. Tepuk semangat dandan ding dung dandan ding dung se semangat, bisa ya? Satu, dua, tiga, biar semangat. Satu, dua, tiga, kita semangat dulu. Pelak, dan ding dung dan ding dung se
sebelum berakhir ini? Ya, tadi yang sudah kita simak bersama-sama. Manakah posisi kepala guru yang paling baik? Manajer, pengat, pengukur, pemantau, membuat merasa bersalah. Manajer ya, sepakat ya. Ya, posisi kontrol guru yang paling baik adalah manajer. Berarti insya Allah kita rekan-rekan di sini sudah bisa lah ya, nanti di kelas kita akan jadi manajer untuk murid-murid kita masing-masing. Yo, coba dibantu yuk 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nomor 1, cinta, kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Kayaknya sih kesenangan ya. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, bertahan hidup. Applause buat Kak Theo. Ya, 1 cinta kasih sayang, 2 kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Deng. Yuk, coba diurutkan yuk. A, B, C, D, E. Tadi sesuai urutan video ini. Kira-kira mana dulu ya kalau kita mau bikin keyakinan kelas nih? Ayo, ada yang bisa bantu saya yuk. Gak apa-apa, Bapak Ibu kita tebak-tebakan aja. Ayo Bu Rina, mungkin Bu Rina. Coba itu pertama dari yang B dulu mungkin ya Bu Andi. B, Posisi memunculkan Jawaban Bu Rina peraturan. kita simpan. B pertama, Ya, terus terus lanjut. C dulu. ya udah, Bu Rina nanti Mateo nak ayo. Ya, memunculkan nilai kebaikan dari aturan kelas. Mana ABCD-nya itu Bu, coba. ABC-nya aja. B pertama, B tadi, kedua, Pertama B, kedua terus C, C katanya, terus terus D, D, terus E, G, baru ke A. baru ke A Ya, katanya. sesuai dengan proses kemarin kan gitu Bu. Ya, kita lihat ya. Mateo, ayo tadi udah semangat sekali dia. Nyala-nyalain Bu Rina nih, yuk. Yang pertama B, Pertama B, kedua D, kedua D, habis itu A, 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 BDA, terus F, G, E, terus yang terakhir C. yang terakhir C. Ada yang mau coba lagi? Sudah? Ya kita coba lah ya, kita lihat ya. Bu Revi mau coba? Ayo Bu Revi. Yang pertama itu B, terus itu D, terus habis D E, habis D, E, O, balik dengan pakai terus itu A baru C. Oh ya, berarti ada 3 pilihan jawaban ya. Kita lihat siapakah triple ini. Yuk, kita lihat. The answer is Y, B, D, E, A, C. Yang benar punya Bu Revi. Tepuk tangan buat Bu Revi. Ya, yang benar itu berdiskusi, memunculkan peraturan, mengubahnya menjadi kalimat positif,
memunculkan nilai kebaikan dari kalimat positif, terjadinya kesepakatan, barulah kita guru meninjau dari waktu ke waktu. Seperti itu ya. Hebat-hebat Bapak Ibu guru. Tahapan segitiga restitusi, cari pasangannya yuk. Si identitas itu kemana? Si perubahan itu kemana? Keyakinan itu kemana? Ya, boleh dibantu sayangnya. Yuk, sini. Identitas dulu kemana nih? A, C, B, yuk. Identitas? Identitas katanya ke A, sini ya. Terus perbuatan? Perbuatan B, sini. Keyakinan? Keyakinan C, sini. Yang lain? Alhamdulillah. Identitas yang A, perbuatan yang B, dan keyakinan yang C. Sama seperti yang digambar segitiga restitusi tadi. Alhamdulillah. Ya, itulah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dari saya. Saya kembalikan ke moderator PKMC. Baik, terima kasih kepada Bu Anggi sudah menyelesaikan dengan CGP-nya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum kita selesai untuk meninggalkan tempat, saya ada pantun. Guru Miriam, Guru Cindrawasih. Terima kasih Bapak Guru.